Agustus 2023 akan menjadi tanggal yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan sampai kapanpun. Betul. Persiapan pernikahannya tuh berapa lama sih? Kita berapa lama ya? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Persiapannya itu, suara kenceng banget. Persiapannya sih sebenarnya mulai setelah bener-bener dimatengin tuh setelah mama nggak ada, terus nunggu 40 hari. Sebenarnya plannya adalah kita hampir mau menikah di rumah sakit. Saat itu ya? Saat itu, jadi waktu itu kita udah H-3 mama balik lagi ke ICU. Aku ngomong sama Mas Didit Maulana kan, karena memang dari awal aku pengen pokoknya kalau emang nanti nikah mau pakai dari Suwarna, dari Mas Didit gitu. Terus Mas Didit juga semenjak mama sakit tuh dia bener-bener kayak ini banget deh sama aku gitu, kayak kamu gimana, ngecek-ngecek keadaan aku. Dan semenjak aku sama Rizky pun dia tuh sering kayak, Mas Didit tuh gak pernah komen-komen di IG aku. Terus mereka kayak, dia tuh kayak happy gitu loh, liat aku happy gitu, jadi suka komen. Jadi dia udah bilang mau bantuin. Datang Mas Didit ke rumah sakit, aku bilang, Mas aku kayaknya mau nikah di rumah sakit deh, bantuin aku ya. Aku mau pakai baju yang masih bikinin yang simpel aja, cuman buat mumpung mama masih ada. Tapi ya ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Jadi benar-benar Mas Didit baru datang hari Minggunya, mamanya besok balik lagi masuk ke ICU. Jadi rencana kita misalkan hari ini akad di rumah sakit, tahunya mama besok pergi. Gitu. Jadi kita udah planning sebenarnya itu. Berarti ketika sebenarnya rencana kalian pada awalnya ketika mama masih ada, akan menikah di rumah sakit. Permohonan untuk pernikahan ke KUA-nya sendiri itu masuknya berarti sudah jauh-jauh hari sebetulnya? Enggak, kalau plan menikahnya mah dari sebelum mama meninggal, mama masih sehat juga emang udah ada plan menikah. Cuman kan belum, pengennya tahun ini emang, cuman belum ada kapannya tuh belum. Tapi kemarin gara-gara mama sakit, ya pengennya masih ada mama kan. Cuman ya ternyata Tuhan berkehendak lain, ya udah. Terus keluarga juga kayak, ya udahlah nunggu apa lagi gitu, setelah mama meninggal nunggu apa lagi gitu loh. Terus aku juga sekarang udah sendiri gitu kan, yatim piatu, udah nggak ada orang tua. Jadi ya yang pasti aku butuh sosok yang emang bisa buat jagain aku juga gitu loh, karena kakakku kan juga udah berkeluarga, jadi aku nggak mungkin dong ngintilin dia terus kan gitu kan, kita udah sama-sama dewasa. Jadi gitu, jadi prosesnya kemarin 2 bulan lah ya, 2 bulan sih, 2 bulan dari setelah 40 hari mama meninggal baru kita mulai siap-siapin segala macam, sambil nyicil sih, sambil paralel nyicil, udah nyiapin baju, udah nyiapin iya. Ada perjanjian pernikah nggak di antara kalian berdua? Enggak lah, nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Nggak perlu gitu-gitu lah, udah yakin selamanya ya. Ya amin ya Allah. Amin. Oh, pegangan. Tapi kenapa sih? Selamanya ya. Amin. Kucing kali ada di sini. Pegangan dong. Aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Tapi kenapa tidak mau melakukan perjanjian pranikah? Karena kan bagaimanapun juga Tia sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Apakah ini menjamin sekali dan tahu betul, yakin of course karena sudah ijab kabul gitu. Kan biasanya anak muda sekarang ini kan lebih aware about masa depan gitu. Karena nggak tahu ya, kalau kayak prinsip kita sih, aku maksudnya ya sebenarnya bagus, ada pro dan kontra lah, punya ada perjanjian pranikah. Cuman kalau kita mikirnya emang ya udah, insya Allah percaya semuanya bakal berjalan dengan lancar, tanpa perlu takut nanti harta gue diambil, ntar ini gue diambil. Ya udahlah, namanya kalau kayak gitu mah rezeki semua udah diatur sama Allah gitu kan. Yang penting jalanin apa adanya. Ikutin skenario Allah aja udah selesai. Betul. Dan gak semua orang juga maksudnya kalau berbicara itu ada ke arah ke situ juga sih, nggak semua juga. Dan buat rata aja, kecuali dan buat sobat ambiar, bahwa perjanjian pranikah ini bukan hanya untuk mengatur bahwa nantinya uang suami tetap uang suami, uang istri tetap uang istri, tapi ada juga untuk menjaga misalnya sang suami punya hutang, nanti tidak membagikan kepada sang istri, beda atau juga sebaliknya. Oh, kalau saya enggak, kalau saya utang ya yang nanggung istri semuanya. Kalau saya buat para suami, nikah sama lihatnya ke aku dong. Berani ngomong nggak? Berani ngomong nggak? Ya pokoknya ada perjanjian pranikah, hartaku banyak soalnya. Iya. Tapi kan kalau Kak Dewi kan mungkin udah dia belajar dari pengalaman ya. Iya. Sebentar. Hati-hati ya say. Aku mau nanya sekali lagi. Jadi nanti kamu kalau mau menikah harus ada perjanjian pranikah? Iya dong. Aku mundur teratur kalau begitu.
Buat Teguh Tezi dan juga Tias Mirasih, kan kita tahu bahwa kalian sebelumnya juga pernah membina rumah tangga dengan pasangan masing-masing. Buat kalian secara pribadi, kalau dari Teguh Tezi sendiri, apa sih pelajaran yang semoga tidak terulang kembali di pernikahan kali ini? Kan pernah sama-sama gagal. Ya, yang pasti lebih perbaiki diri ya. Mungkin yang lama sama yang lama mungkin aku kurang perhatian, kurang care, kurang berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, jadi di nikahan terakhir ini ya semua diperbaiki. Jadi lebih luas lagi lah. Lebih ke perhatian ya. Oke, kalau dari Atia sendiri? Ya komunikasi pasti nomor satu sih gitu. Makanya kenapa memutuskan akhirnya menikah sama Tezi pun karena memang sudah menemukan itu gitu loh. Dari sebelumnya kan ya namanya kita pernah gagal. Pasti kita ngomong, aku juga dari awal ngomong kita pernah gagal nih, kalau kita emang mau ke depannya lanjut, aku maunya sih busuk-busuknya dari awal ya. Aku langsung ngomong sama dia, nggak mau kita ntar tiba-tiba ujung-ujung pas nikah baru kayak kok begini kalau gitu. Jadi ya insya Allah sih sampai saat ini ya baru hari sih. Mudah-mudahan nggak ada yang berubah nantinya gitu loh. Jadi emang karena kebetulan udah cukup tahu, insya Allah memang udah cukup saling sama-sama tahu cara mengatasi diri dia kalau marah gimana, apa yang dia nggak suka, kalau kita senangnya diapain. Masa penjajakan pacaran sebelum nikah? Kita waktu dari 2022. Jadi kita dari awal kita itu udah keluarin nih semua keburukan lo, gue juga keluarin semua. Jadi pancing-pancingan marah-marahan nih biar Tadi Tias bilang, emang kalau dia marah, memang suka marah? Enggak dong? Enggak, ya pasti lah namanya hubungan nggak mungkin lah nggak ada marahnya. Maksudnya pasti ada yang apa yang dia nggak suka, apa yang aku nggak suka. Ya? Aku nggak pernah marah. Apaan lu gak pernah marah? Lu tuh dramatik, tau nggak? Lu sebagai sahabat juga nggak tahu emang dia nggak pernah marah, dia cuma manja. Jangan semua diartikan kayak Kak Dewi. Kalau kita tuh satu karakter, kita tuh manja, pengen disayang. Oh iya. Hah? Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini di tengah kebahagiaan Teguh Tezi dan juga Tias Mirasih. Kita mau kasih lihat juga ada berita bahagia lainnya. Ganisa Khairia, ex istri Tengku Tezi, sudah resmi nikah lagi. Apakah Teguh Tezi sebagai mantan suami mengetahui ini? tahu lah. Diundang nggak? Di Medan kan. Jadi kemarin tuh syuting juga, jadi nggak bisa datang. Ya, Oke. alhamdulillah. Nggak diundang juga sebetulnya. Oh, jadi tali silaturahmi memang betul-betul sudah terputus? Nggak putus karena kan ada anak kan, tetap komunikasi baik. Jadi ya masing-masing kita mengejar kebahagiaan masing-masing lah. Ya, betul. Berarti Jadi dia komunikasi masih baik sebenarnya. Nafsi. Jadi Nafsi lah. ya udah, dia menemukan kebahagiaan dia, Ya. saya juga menemukan kebahagiaan saya. Waktu kalian menikah apakah mengundang mantan masing-masing? Enggak, mantan pacar atau mantan suami? Mantan istri. Dari istri minta misalnya Enggak. kalau dari Enggak. istri. Anak juga berarti saat kemarin pernikahan Di Medan. nggak ikut juga di Medan. Ini kan kalau kita lihat apa sih selanya atau jeda waktunya begitu berdekatan sekali ya. Kalau saya nggak salah itu mantan istri menikah di tanggal 27 Juli ya. 27 Juli 2023. Dan kalau tidak salah juga kalian memasukkan permohonan untuk pernikahan 3 hari sebelumnya di tanggal 20 sekitaran Juli lah ya. Betul gak sih? Masukin ke KUA? Enggak. Karena kebetulan aku itu kemarin memang kita agak tersendat di KUA. di KUA karena mereka membutuhkan akta kematian papaku. Gitu. Jadi akta kematian papaku Nggak masih tahu di dicari mana. gitu loh di rumah. Jadi makanya agak, tapi udah dimasukin karena kemarin harus online kan. Jadi akhirnya memang last minute, bukan last minute juga sih sebenarnya, karena memang ternyata ada satu dokumen yang kurang gitu. Jadi kebutuhan Berapa lama Kang ngurusin dokumen-dokumen pernikahan? mau cepet-cepet ya, mau buru-buru ya. Cepet sih kemarin sih alhamdulillah. Kamu nanya berapa lama? Pakai lupa kan 3 kali udah ngurusnya. Kan dulu nikah bukan aku yang ngurus, cerai juga bukan aku yang ngurus. Nanti aku yang ngurus ya. Buat Teguh Tezi dan juga Cepet Tias. kok, cepet selama kalau emang sekarang tuh prosesnya gampang banget online, kalau memang udah lengkap semua data-datanya langsung kok cepet banget. Oke. Sebulan, 2 bulan. Nggak nyampe Nggak nyampe cepet ya. banget. Kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini. Resmi jadi istri Tengku Tezi, Tias Mirasih undang mantan ke pernikahan. Di artikel ini ditulis kamu ngundang mantan. Mantan pacar, aku ngundang Raffi. Oh, mantan pacar. Aku ngundang Raffi. Oh, mantan suami enggak? Enggak. Oh, oke. Mantan pacar berapa yang datang?
Nggak ada yang datang. Yang diundang juga cuma satu, cuma A doang. Karena memang hubungannya paling baik. Yang diundang. Kenapa? Angpaunya biar banyak. Tapi masalahnya nggak datang, tapi masih bisa sih ya. Ada curious kok masih bisa. Kalau angpau itu nggak ada masa berlaku. Iya kan? Masa berlaku pun Kapan pun bisa tolong kan? Raffi kan baik, tinggal telepon aja. Nanti ditransfer dulu. Tadi aku kirim undangan, aku dibilang, datang ya siap kan dekat rumah. Aku bilang kan, karena kan lokasinya dekat rumahnya. Tapi kalau nggak salah dia lagi bikin event tenis atau apa. Kenapa? Ya, Kenapa kita nggak diundang? Kenapa kita nggak diundang? Kenapa? Katanya janji. Udah berapa kali di sini dan janji terakhir kalau mau nikah undang kita. Kita udah siapin curious tadinya. Padahal Iya ya kita sayang. Salah nih padahal harusnya mereka yang kita Enggak, undang. bagus. Jangan pernah undang kami. Beneran. Kenapa? Terakhir pasangan-pasangan yang undang kami, akhirnya ujungnya, Siapa? Bintang tamu yang kemarin siapa? Ngundang kita. Iya. Kita Ada. yang mempertemukan juga bisa Enggak juga. karena kita nggak datang, Wi. Kalau kita datang pasti langgar. Nggak, padahal buat Tias dan Tezi kita mulai preport dari sana. Iya, benar Di ya. depan gedung pakai kebaya. Disiarkan langsung dari kebaya. Iya. Beskap. Beskap. Pak Dewi. Pak Oh Dewi. iya. Pakai kebaya. Dengerin King Nasar dong. Iya nih. Tapi memang kemarin tuh sebenarnya gini, kita tuh memang apa namanya intimate sebenarnya. Oh, Pengennya oke. intimate wedding gitu loh. Jadi emang yang Nggak terlalu rame. ya nggak terlalu rame gitu. Enggak rame Apa, orang Mbak ngeliat. Nunung? Rame orang ngeliat di sosial medianya Kata rame. Mbak Nunung, yo aku juga nggak diundang. Padahal Iya tapi itu teman-teman dan keluarga kita udah banyak banget. Terus maksudnya kita kita mengganggu. nggak ganggu, kita nggak masuk nih Ya dalam bedanya daftar. gini, kalian mau jadi keluarga kita, mau jadi mantan kita. Ya kita mau tamu sahabat. Oh sahabat, Besti. Sahabat. 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 Tapi kalian udah ada rencana buat bulan madu nggak sih? Karena kan beberapa hari nih. Tapi rencana pasti udah ada dong. Ya kalau kita sih rencananya Bulan madu. Rencananya kita Nonton mau nonton konser. konser. Karena kita berdua kan hobi banget nonton Dewi konser. Persik. Kemarin mau datang kayaknya di Singapura. Iya, nanti aja di Kita udah Malaysia ya. Kapan? Kapan? Hah? Kapan? Insya Allah tahun ini kalau nggak tahun depan. Iya. Aku kita tahu datang, pasti kita mau datang. nonton konsernya di Bangkok ya. Pasti nonton bandnya Post Malone ya. Sama. Bener ya? Tahu sih. Tahu Kamu dong. nonton juga ya? Aku kan stalking. Kamu sama siapa? Belum. Cemburu akhir. Iya. Jadi mau nonton Post Malone. Jadi ya? mau nonton Post Malone karena Oke. kebetulan Post Malone itu lagu-lagu Post Malone tuh lagu-lagu cukup inilah sama kita. Post gitu. Malone. Tahu lagunya. Tahu. Tahu lagunya mana? Bojoloro kan. Buat Kak Yuni, Kak Yani, Kak Yuni, sama Kak Yani. mamaku, Mami. Mak, bentar ya, Mami. Oke, buat Tias, apa-apa. buat Tias sama Tangguh Tezi pengen punya momongan kira-kira targetnya aku pengen punya anak segini nih. Atau kalian sekarang di usia seperti sekarang udahlah santai aja. Sedikasinya. Sedikasinya ya. Allah aja. Jadi belum Gak ada. ada pantangan mau berapa gitu. Nggak ada. Ya sedikasinya aja. Ya, cuman nggak ada mungkin- target nggak ada. Nggak ada target, sedikasinya. mungkin Sesegera mungkin. Cuman kalau untuk jumlah, ya kita ikutin anjuran pemerintah kali ya. Iya. Itu zaman dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Susah kalau gini, gampang gitu. Berapa anak? Anak berapa? Ada. Bisa begini, bisa 5, bisa nanti dulu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan aja diberikan segera. Anak banyak itu enak kalau mandiin. Iya. Kita Mandi ya mandi. Anjing tuyul kali ya. Buat Tangguh Tezi dan juga Tias Mirasih sekali lagi selamat. Kita berharap kalian Thank you so menjadi much. keluarga sakinah, mawadah, warahmah ya. Amin. Semoga segera menyusul. Amin. Pertanyaan ini menjawab salah. Semoga segera menyusul lagi. Mohon maaf, kemarin masih ada sisa tenda. Kalau ada sisa tenda boleh disumbang buat kita berdua ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.